Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat kepada para pejabat BPMD, yang terhormat kepada para juri, dan yang terhormat kepada Pak Kabid Sumedang, Pak Prama Sumedang. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ihsan Ismail. Profesi saya adalah startup dari Hypertech. Startup kita sudah berdiri dari tahun 2021. Jadi startup itu berdiri di Kabupaten Sumedang di dalam pedesaan daerah gitu. Kita memulai dari kamar tidur, maju ke dapur, sekarang kita udah ada ruko gitu Pak. Jadi startup Hypertech itu udah berdiri selama 3 tahun dan sekarang kita udah mengerjakan beberapa proyek nasional. Baik, di sini tuh kita mempresentasikan yang bernama alat apa tuh? Alat pantau tumbuhan gitu Pak. Jadi latar belakangnya kenapa sih kita menciptakan alat apa tuh gitu Pak ya. Jadi yang kita bangun itu di sini bukan kecanggihan alat teknologinya, tapi lebih ke ekosistem pertanian dan bisnis teknologi itu Pak. Jadi alat di sini latar belakangnya itu sistem pertanian yang masih konvensional. Jadi kenapa di generasi muda itu tidak mau menjadi petani gitu Pak? Karena sistem pertanian masih konvensional. Jadi di sini kita perlu nih Pak membuat sistem pertanian itu, image petani itu menjadi lebih baik gitu Pak. Jadi generasi muda itu dia mau buat menjadi berprofesi petani gitu Pak. Permasalahannya itu di sini banyak Pak teknologi-teknologi di pertanian yang udah dibuat, tapi masalahnya implementasi di lapangan itu Pak. Karena tidak semua SDM itu mau menggunakan teknologi tersebut. Dan juga sistem penjualan nih Pak dari komersil gitu Pak. Komersil ini menjadi permasalahan juga karena belum adanya e-commerce yang betul-betul spesifik di pertanian Pak. Baik, tujuan membuat alat ini tuh kita membuat database petani pertanian di seluruh Indonesia. Jadi alat yang kita bikin itu berbasis integrasi monitoring sistem Pak. Jadi kita memonitor daerah-daerah itu menggunakan alat yang kita bikin. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan database untuk pemerintahan Pak. Dari integrasi ini mempermudah pemerintah mengetahui database. Jadi ketika ada investor, pembeli ataupun petani untuk mencari di mana datanya pertanian, ada di aplikasi kita gitu Pak. Membuat sistem pertanian yang menjadi modern, mempermudah proses tanam hingga sistem penjualan yang integrasi. Jadi di sini bukan cuma monitoring, tapi alat kita juga bisa membantu mempermudah proses tanam. Menarik minat juga buat generasi muda berprofesi di bidang pertanian. Karena yang paling berbahaya Pak menurut saya Pak, mungkin di 10 tahun ke depan itu petani-petani yang sekarang itu udah mulai menua. Jadi perlunya regenerasi gitu Pak buat anak muda. Jadi ini alat yang kita bikin Pak, ada 4 layer. Cuma karena di sini kita masih sebatas prototype, R&D-nya itu baru 20% gitu Pak. Jadi di sini ada probe system, panel monitoring system, web server sampai ke e-commerce itu Pak. Jadi kita membangun sistem itu dari A sampai Z itu Pak. Dari membuat alatnya sehingga penjualannya seperti apa gitu Pak. Baik, yang pertama di sini ada probe system. Di sini saya baru memakai 4 probe sensor. Kedepannya bisa kita kembangkan Pak. Di sini yang kita pakai ada sensor pH, DO, suhu, dan level Pak. Selain dari probe sensor juga nanti kita ada sistem aktuator. Jadi ketika suhunya dia di batas limit, misalkan terlalu panas, maka debit air yang mengalir itu akan lebih cepat gitu Pak untuk mengontrol sistem sesuai dengan level standarisasinya. Nah di sini ada monitoring parameter sensor. Jadi di sini kita gunakan alat itu udah menggunakan touchscreen tuh Pak. Kebetulan tim kita juga yang bikin Pak. Di sini ada parameter suhunya, pH-nya, DO-nya berapa gitu Pak. Di sini juga ada monitoring pompa air, ada warning system. Misalkan kita petani itu suhunya terlalu panas, dia ada notifikasi warning, baik dari ke HP ataupun ada alarm di kebun. Di sini juga ada yang namanya panduan Pak, bisa diklik touchscreen. Jadi untuk petani muda, pemula, dia harus tahu nih Pak standarnya itu. Misalkan dia mau panen sosin, dia harus tahu standar nutrisinya berapa gitu, kayak gitu Pak. Seperti ini Pak. Panduan. Di sini juga ada sistem panen Pak. Jadi sistem panen ini udah terintegrasi dengan artificial intelligence. Jadi ini bisa untuk memprediksi panen. Misalkan kita di sini Pak ada touchscreen. Kita input data di sini. Misalkan kita mau panen sosin Pak ya. Kita klik sosin di sini. Dengan prediksinya berapa tanamnya gitu Pak, berapa kilo tanam. Ketika di start, maka di sini kelihatan Pak prediksinya. Berapa hari lagi dia panen itu Pak, berkurang misalkan 10 hari lagi panen, dia harus mempersiapkan. Sama Pak, betul Pak, sama.
kayak gitu. Jadi di situ kan ada peringatan-peringatannya Pak, ada indikatornya. Nah di sini sistem panen yang tadi kita jelaskan Pak, yang di bawah itu bagian dari panen sistemnya gitu Pak. Ada jenis tumbuhan, kuantiti, satuan, hari, periode tanam, ada juga tombol penjualan. Jadi si petani tinggal nulis saja Pak mau panen apa gitu Pak. Nah selain dari situ, alat ini terintegrasi dengan web server Pak. Jadi di sini kita ketahuan nih Pak, misalkan di daerah Sumedang sendiri terpasang berapa alat yang menggunakan alat kita gitu Pak. Ini terintegrasi dengan cloud server, web server. Jadi ketika pemerintah Sumedang mau mencari data-data atau pemerintah Jawa Barat mencari data di mana sih petani gitu Pak yang menanam tumbuhan A, B, dan C gitu Pak, maka dia dengan mudahnya melihat aplikasi kita Pak. Nah misalkan ketika orang yang membeli itu klik di daerah Sumedang gitu Pak ya, maka akan keluar di sini Pak profil petaninya gitu Pak. Profil petaninya, kontak petaninya, pengalaman bertani di berapa lama, sampai ke rating Pak. Rating berapa bagus ya dia cara berpanennya gitu Pak. Nah selain profil petani di sini juga ada nama kebun. Nama kebunnya berapa, luas lahannya berapa gitu Pak. Dan selain itu di sini ada jenis tumbuhan yang dipanen oleh petani sendiri Pak. Ada jenis-jenisnya apa aja gitu Pak. Dari sini Pak data-data ini terintegrasi juga dengan e-commerce Pak. Jadi semua data-data integrasi sensor connect ke sini Pak. Jadi pembeli itu dia semakin yakin Pak, misalkan mau beli lobak Pak ya. Lobak itu kan pengennya hidroponik misalkan Pak. Nah itu masuk ke bagian e-commerce. Tapi untuk meyakinkan pembeli bahwa ini gak ada kandungan kimia, maka bisa dicek histori datanya dari sensor tersebut Pak. Misalkan oh dia panennya berapa 25 hari gitu Pak. Nah nanti ketahuan nih selama 25 hari nutrisinya apa aja gitu Pak yang masuk ke tumbuhan tersebut. Selain dari situ pengembangan alat ini juga bisa sebagai wadah untuk produk-produk TTG Pak. Jadi produk teknologi itu TTG lomba ini bisa masuk ke e-commerce ini Pak. Jadi misalkan ada yang mau beli buat alat-alat panen atau apa, bisa di sini semua gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Sekian paparan dari saya. Silakan Pak, mohon izin si pertanyaannya. Ada videonya? Video alatnya. Kalau di sini kita sebenarnya masih prototipe di monitoring alat sama sensor Pak ya. Kalau untuk web server sama ke e-commerce itu masih kita kembangin Pak. Karena R&D sampai ke secara global itu kita perlu waktu Pak. Oke, jadi tadi Anda bilang ini startup ya. Jadi berarti sudah mulai komersil. Kalau untuk produk ini sendiri belum Pak. Ini inovasi terbaru kita. Karena startup kita itu biasanya lebih ke R&D-nya di militer Pak. Di militer termasuk kita juga mengerjakan di proyek di KLHK gitu Pak. Kalau untuk kita ini fokus saja yang alat yang disampaikan. Siap. Itu sudah komersil atau belum? Kalau ini belum Pak. Belum. Masih proses itu Pak. Oke. Nah, kemudian kira-kira kebaruannya apa? Ini kan inovasi ya? Betul Pak. Kira-kira kebaruannya atau dibanding dengan yang lain bedanya apa? Jadi kebaruannya ini kita lebih ke integrasi monitoring secara database nasional gitu Pak. Jadi dari alat itu kan dia kelihatan di displaynya di layar gitu Pak. Terus koneksi ke web server sampai ke e-commerce itu Pak. Jadi dari panen itu si petani bisa langsung ngejual di dalam satu sistem gitu Pak. Itu sudah dilakukan atau masih rencana? Ini masih kita proses Pak, proses konsep R&D. Masih proses? Betul, proses R&D-nya. Oke, cukup Pak. Ya, dengan Muhammad Iksan Ismail ya. Siap Pak. Ini Anda dari Hypertech? Siap, betul, dari Hypertech Pak. Oke, selamat ya, keren sekali ini. Siap, saya baru buka web Anda. Siap, terima kasih Pak. Apa yang mendasari Anda untuk berubah dari tech yang untuk efisien ya, kemudian masuk ke pertanian ini ya? Apa yang mendasari itu? Sebenarnya saya lebih ke karena kan yang namanya startup kita harus mengikuti visinya negara sendiri Pak ya. Sedangkan presiden terpilih itu dia berbicara tentang ketahanan pangan tuh Pak. Kebetulan di sini temanya sama Pak. Jadi ketahanan pangan ini akan sangat penting untuk Indonesia ke depannya gitu Pak. Makanya di sini saya berpikirnya anak muda ini sekarang udah males Pak buat bertani. Buat bertani itu udah mulai generasinya udah berkurang gitu ya. Rata-rata orang pengennya kerja di kota di mana gitu Pak.
Sedangkan pertanian itu adalah sumber pokoknya kehidupan itu Pak. Nah saya pengen berpikir Pak, startup kita tuh gimana caranya anak muda itu mau Pak terjun di dunia pertanian gitu Pak. Makanya kalau menurut saya yang perlu dibangun itu adalah ekosistem pertanian sendiri Pak. Gimana mindset seorang petani itu kelihatannya itu bagus itu Pak, bahwa penghasilannya dia layak gitu Pak. Semuanya itu lebih ke mindset biar anak muda itu mau dulu di bidang pertanian itu Pak. Jadi yang kita bangun itu lebih ke ekosistemnya Pak. Oke, sebelum kita bicara ekosistem nasional, apakah ini sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Provinsi gitu ya, untuk bisa memulai untuk menggunakan aplikasi ini? Baik, sebetulnya belum pernah Pak. Ini benar-benar pure kita baru ide terbarukan itu Pak. Karena kesempatan ada lomba ini, kita coba buat presentasi pemaparan produk ini gitu Pak. Ya, kalau lihat dari paparannya ini kan dikoneksikan dengan sistem pertanian hidroponik ya. Betul Pak. Nah, sementara kalau sebagian besar petani kita itu kan hidroponik itu kan masih sangat sedikit ya, karena perlu investasi mahal ya. Dan mungkin itu hanya pemodal kuat yang bisa mempraktekkan teknologi hidroponik, sementara sebagian besar petani kita itu kan adalah petani sawah ya, petani padi, dan sebagian juga kalau di sini mungkin hortikultura. Nah barangkali saran saya ada inovasi untuk bisa membantu petani sawah dan petani padi dalam rangka pemerintah. Kalau kita bicara tadi ketahanan pangan, itu kan selalu bicaranya kan adalah untuk produk-produk pertanian pangan ya. Bagaimana itu bisa Anda develop ya, perangkat untuk bisa membantu petani kita. Siap. Mohon izin menjawab Pak. Jadi kenapa di sini namanya kita alat pantau tumbuhan Pak, bukan alat pantau hidroponik gitu ya? Karena visinya kita ke depan ini lebih secara global Pak. Yang kita pantau itu beberapa jenis tumbuhan gitu Pak. Untuk mendevelop yang tadi itu kita masih berdiskusi juga dengan petani-petani daerah gitu Pak. Apa sih ya, misalkan di padi Pak ya, di padi itu kita pelajari juga Pak, karena mungkin kita mau membuka juga buat diskusi dengan SMA SMK pertanian gitu Pak, Universitas Pertanian. Kita harus tapping data dulu nih Pak, data apa aja sih buat di sawah yang pertanian sawah itu, data apa yang bisa kita tarik parameternya gitu Pak, atau alat pengembangan seperti apa yang bisa kita bantu ke petani. Paling cepat itu yang sekarang itu lebih ke sistem e-commerce-nya Pak. Makanya kenapa di situ saya buatkan sistem e-commerce juga. Jadi untuk pertama, walaupun dia belum terintegrasi ke sensor, tapi secara penjualan dia bisa terintegrasi gitu Pak di alat kita. Karena alat kita itu kita simpan lokasi GPS itu di dalam alat kita gitu Pak. Misalkan petani ini dia mau jual, nanti ada notifikasi Pak, muncul kayak di Google Maps itu dia muncul notifikasi bahwa dia udah siap panen gitu Pak. Dan dia di situ ada database profil kebunnya, dia ketahuan jualnya padi jenis apa gitu Pak, jumlahnya berapa gitu. Mungkin kedepannya kita harus juga tapping data sih Pak, lebih butuh tapping data buat ke orang-orang yang lebih paham pertanian gitu Pak, pengembangannya. Ya, ini kita fokus di produk ini dulu. Siapa? Gitu ya. Ini kan untuk di hidroponik ya. Siapa? Oke, saya nggak ngelihat posisi dia di alat ini gitu ya, di satu rangkaian hidroponik itu ada di mana. Siap. Oh jadi alat ini tuh, ini sensor probe-nya Pak. Sensor probe ini ditaruh di air yang mengalir di hidroponik Pak, hidroponik sistem. Jadi yang dimonitoring nutrisi air yang mengalir ke dalam hidroponiknya Pak. Ya kalau dari sisi desain artinya bagaimana dia nyangkutnya itu di sistem tadi di itu airnya, gitu ya, di airnya itu. Mungkin itu harus dijelaskan. Yang kedua tadi bahwa yang disampaikan urusan e-commerce gitu ya. Kebayang nggak orang di Maratua sana butuh sayur gitu ya, ternyata sayur yang panen di Jawa harga berapa gitu ya, belum ongkir, belum nanti dia akan mengalami kebusukan di transfer gitu ya. Gimana itu mengatasinya? Jadi kalau untuk sistem sementara kita perlu dulu menggunakan sistem zonasi Pak. Jadi di situ kan ada kayak kita mau mencari pertamanan gitu Pak, dia kan filter tuh Pak, di filter. Misalkan dia di daerah timur sana, dia mau mencari pertanian, dia otomatis ketika searching dia di filter Pak, di daerah-daerah sekitar gitu Pak. Karena yang paling itu yang jadi kendala besar sih Pak, karena kan daya tahan dari sayuran sendiri Pak ya. Ada misalkan ketika petani ini panen, berapa lama di shipping pengiriman,
itu harus dikembangkan juga Pak, nanti lebih ke sistem gimana caranya mengawetkan barangnya. Makanya kan di sini alatnya kenapa integrasi Pak ya. Jadi alat-alat TTG, mungkin ada alat TTG yang gimana caranya mengawetkan sayuran apa gitu Pak. Itu bisa diintegrasikan ke seluruh sistem gitu Pak. Jadi kolaborasi lagi dengan sistem-sistem lain itu Pak. Karena kan saya juga mempelajari ada inovator yang membuat gimana caranya sayuran ini lebih ke biar awet tahan lama kita dikirim itu Pak. Kayak sayur box kan seperti itu Pak, dia lebih mengawetkan gimana caranya sayurnya awet itu Pak. Kan kalau sayur, makanya kalau kita lihat sayur itu nggak akan jauh gitu jualannya gitu ya. Paling jauh juga 2 jam 3 jam Bandung Jakarta gitu ya, Cianjur dan sebagainya. Ketika dia lintas provinsi atau ke Jawa Tengah itu dia udah klaster tersendiri tuh untuk sayuran gitu ya. Mungkin yang lebih tepat untuk ini lebih ke misalnya buah-buahan gitu ya. Karena kalau memang di ITB sendiri ada teknologi untuk memperlambat penuaan pisang misalnya gitu ya. Artinya ketika pisang itu dikirim, itu kan cepat sekali dia matangnya. Nah ketika dia dikirim ada sejenis zat yang diberikan, maka pisang itu akan lambat gitu ya. Siap. Nah untuk jenis-jenis seperti itu mungkin jadi cocok gitu ketika ada permintaan dari daerah mana dengan shipping seperti apa gitu ya. Jadi bisa terintegrasi Pak ya dengan produk lain. Nah gitu. itu yang saya maksud tadi, mungkin klasterisasi dan lain sebagainya. Karena kalau memang TTG-nya itu saya nggak tahu, ini TTG-nya agak bingung gitu. Siap. Ininya ataukah e-commerce-nya gitu. Siap. Karena tadi kan disampaikan e-commerce-nya sebagai TTG gitu ya. Siap. Ya, jadi lebih yang kita TTG itu lebih ke sistem inovasi yang kita bangun itu Pak. Inovasi secara keseluruhannya. Saya pikir kalau memang itu fokus aja gitu. Siap. Karena kalau saya lihat alat seperti ini gitu, alat seperti itu kan relatif hanya bagaimana sensor membaca lalu kita setting gitu ya dengan aplikasi atau dengan ada coding gitu ya. Siap. Baik, jadi kelebihannya kita Pak, rata-rata kan e-commerce tersendiri Pak ya, sensor tersendiri. Kita itu harus integrasi Pak. Kita harus meyakinkan bahwa pembeli itu bener gak nih, misalkan hidroponik Pak ya, bener gak sih dia itu tanpa kimia gitu Pak. Iya. Itu kan pembeli harus tahu gitu Pak. Makanya harus diintegrasikan dengan sensor Pak. Iya, artinya kan ini bekerja sebagai mesin gitu. Betul. Bahwa TTG-nya adalah bagaimana terjadi sebuah sirkular ekonomi kan. Betul. Nah, maksud saya fokusnya justru di sirkular ekonominya. Ini alat memang dia akan bekerja lah gitu. Siap. Dengan sensor, dengan teknologi yang ada pasti bekerja gitu. Siap. Tapi bagaimana ini sebagai sirkular ekonomi itu yang jauh lebih menarik menurut saya. Siap Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Mas Ihsan ya. Siap Pak. Mas Ihsan, ini judul inovasinya itu bagus ini, apa tuh gitu ya. Siap Pak. Kalau judulnya tadi agak banyak menarik ini ya, penasaran apa tuh gitu kan. Siap. Kan pasti bertanya apa tuh kan. Tapi di dalamnya itu lebih banyak ke sisi makro kami ngelihatnya ini. Satu itu nyusun database. Siap. Satu hal yang tadi mungkin perlu dilakukan koordinasi, siapa sih sebenarnya tujuan pengguna ini nanti. Siap. Apakah dinas pertanian atau mungkin Kementan. Siap. Ini kan kemasan yang berbeda. Betul. Karena satu hal yang sulit itu database itu tidak mudah. Nah, itu jadi mungkin yang paling pertama, kira-kira pangsa pasar ini mau kemana untuk alat ini? Baik Pak, jadi mohon izin menjawab Pak ya. Jadi secara di lapangan nih Pak, petani itu kenapa dia nggak mau beralih ke teknologi Pak? Yang pertama mahal Pak, yang kedua ribet itu Pak. Nah dari mahal ini solusi yang pertama menurut saya harus pemerintah yang turun buat ke daerah-daerah gitu Pak. Mungkin kan bisa ke depannya bisa pakai dana CSR atau pakai dana apa gitu Pak ya. Jadi diintegrasikan dulu di daerah-daerah petani-petani ini Pak, dipasang dulu gitu Pak alat-alatnya buat terintegrasi gitu Pak. Karena kalau secara personal ke petani menurut saya petani gak akan mau beli gitu Pak. Ya. Lebih ini kan user ini kan bukan petani kan, tapi mungkin lebih kepada mungkin aparaturnya lah ya. Betul, Pak. Atau mungkin pihak terkait kan untuk Betul, bisa Pak. menggunakan alat ini. Itu maksudnya user pangsa pasar arahnya kan ke sana. Betul, Pak. Berarti setidaknya pasti ada mungkin lobby atau koordinasi dengan dinas terkait. Apakah sudah ada mungkin soundingnya mungkin ke dinas pertanian, mungkin dia membutuhkan alat ini atau tidak. Siap. Karena aplikasi misalkan ada semacam Lazada mau Shopee itu kan sudah cukup banyak. Betul. Untuk membuat database. Mungkin database-nya sesuai dengan mereka pengguna masing-masing ya. Ada misalkan pasar.com misalkan, dia mengcover satu desa, pasar.com mengcover satu kabupaten. Ini kan satu link yang sudah dikoordinasikan. Nah ini yang sebenarnya kalau ini bisa bagus, tapi memang harus nge-link ke Kementerian Pertanian ini. Siap. Karena kalau covernya tadi kan bisa Sumedang, bisa Indonesia. Betul.
Nah, tinggal fiturnya menunya itu seperti apa yang mau digarap. Kalau Pak Ari bilang tadi kalau ini sifatnya masih hidronik, tanaman itu ya organik misalkan, ini kan lebih spesifik dan lebih terbatas. Nah, ini mungkin cover seperti ini yang mungkin diperjelas untuk covernya mau kemana. Ini yang saya lihat karena ini agak makro dan mungkin dari sisi kebutuhan petani dia sebenarnya ini lebih kepada objek nanti petani ini, bukan subjeknya kan, subjeknya mungkin lebih kepada aparatur ya. Mungkin pemahaman seperti itu. Gimana Mas? Pak, jadi emang Pak dari awalnya kan yang memberikan itu dari dinas-dinas terkait Pak ya. Tapi kan yang kena manfaat masyarakat juga Pak. Si masyarakat sendiri itu dia dapat manfaatnya gitu Pak. Yang pertama mindset si pertanian itu dirubah dulu gitu Pak. Biar lebih mudah gitu Pak ya. Karena kan di sini kita juga nanti kedepannya ada sistem aktuator yang buat kontrol pompanya otomatis gitu Pak. Semuanya itu dipermudah gitu. Sampai ke pemupukan kita bisa otomatis gitu Pak. Nah cara mindset ini yang pengen saya kembangkan dulu biar masyarakat juga di generasi muda itu mau gitu Pak ya bertani itu dengan cara modern gitu Pak, gak secara konvensional terus gitu Pak, gak mesti kotor-kotoran terus. Oke. Matangkan dulu Mas, ini Siap. bagus tapi matangkan dulu ya. Siap. Perbaiki dulu menu-menu fitur-fitur seperti apa. Siap. Dan jangan lupa adalah koordinasinya ini butuh pasti instansi terkait. Kalau ini bisa diimplementasikan bagus karena nanti jangan sampai kita udah punya konsep bagus tapi tidak mungkin diterima ibaratnya karena hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu teknis seperti itu. Mungkin saran saya seperti itu. Yang kedua, waktunya tadi paparan karena ini lomba tadi hanya 8 menit. Jadi sebenarnya masih banyak waktu yang bisa di-manage dilakukan ke depan ya. Karena waktu untuk paparan plus video dan lain itu 15 menit, kemudian diskusi 15 menit. Ini menjadi perhatian saja. Itu aja barangkali dari saya cukup ya Bapak Ibu ya, karena waktunya tadi paparannya hanya 8 menit. Jadi saya pikir cukup untuk Mas Ihsan. Makasih Mas, sukses ya. Coba terima kasih banyak Pak. Makasih. Cukup. Siap. Saya kembalikan. Sebelum ditutup ada closing. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas saran pertanyaan itu Pak. Itu sangat membangun juga buat kita generasi muda yang pengen berinovasi di bidang teknologi Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya dari DPMD juga yang telah memfasilitasi kita sebagai inovator gitu Pak. Mudah-mudahan dengan terus berlanjutnya acara seperti ini itu bakalan banyak inovator-inovator yang lahir di Indonesia gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk peserta dari Sumedang.